Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang menampilkan tari tradisional. Ibu yakin anak-anak sebelumnya sudah tahu apa sih tari tradisional itu, tapi nggak ada salahnya ya kalau kita mengulang sedikit apa pengertian dari tari tradisional. Nah, apa sih tari tradisional? Tari tradisional adalah tarian yang tumbuh di kalangan rakyat. Ragam tarian ini tumbuh menurut letak geografisnya. Seperti daerah pegunungan dan pesisir pantai, hal ini yang membentukkan bentuk dan dinamika tariannya. Jadi bisa disebut tarian yang berasal dari pegunungan ataupun pesisir pantai bisa jadi bentuk dan dinamika tariannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini Ibu ada tebak video dari 1 sampai 4. Kalian mau video yang mana? Yuk, kita pilih nomor 3. Oke, nah kalau tarian ini kira-kira berasal dari daerah mana ya? Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Dari Kalimantan Timur. Nah, selanjutnya, apa nama tariannya? Tari apa namanya? Ya, betul. Namanya adalah tari burung enggang. Nah, ini kita bisa lihat ciri-cirinya tari burung enggang ini. Di tangan penarinya itu mereka memegang seperti bulu. Nah, melambangkan adalah burung enggang. Oke, kita lanjut ya. Pilih video nomor berapa ya? Berapa? 4. Oke, kita pilih video nomor 4. Tari apakah ini? Ya, betul. Serampang 12. Nah, berasal dari daerah mana ya tari ini? Wah, betul. Sumatera Utara. Hebat ya. Jadi teman-teman sekarang udah tahu nih bahwa tarian ini namanya tari Serampang 12. Asalnya dari Sumatera Utara. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Mau pilih video nomor berapa? 1. Oke, 1 dong Bu yang pertama. Ya, kita pilih video nomor 1. Tari apa ya ini ya? Wah, ternyata adalah apa? Tari pendek. Tadi ada yang jawab tari kecak ya. Nah, ini namanya adalah tari pendek. Nah, asalnya dari mana? Wah, ternyata teman-teman banyak yang tahu ya. Ternyata kalau tari pendek itu adalah berasal dari Bali. Oke, kita lanjut ke video terakhir. Video nomor berapa? Nomor 2. Oke, tari apa ya ini ya? Tari merak, betul.
Penarinya menggunakan pakaian ya seperti sayap burung merak. Berasal dari manakah untuk tari merak ini? Dari Jawa Barat. Mantap nih teman-teman. Sepertinya udah pada tahu ya kalau tari merak itu berasal dari Jawa Barat. Oke, dari video 1 sampai 4 ini, jadi teman-teman makin memperkaya ya ilmu pengetahuannya bahwa tadi ada tari burung enggang, ada tari pendet, ada tari merak, dan juga ada tari serampang 12. Selanjutnya kita akan membahas tentang keunikan gerak tari daerah. Seperti kita ketahui ya, tari daerah yang satu itu unik dan berbeda dengan tari daerah lainnya. Tahukah kamu, setiap suku di Indonesia memiliki gerak tari yang berbeda-beda. Perbedaan gerak menunjukkan kekayaan dan keunikan gerak tradisional Indonesia. Nah, kita main lagi ya sekarang. Ini ada beberapa tarian yang sudah muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari berbagai penjuru Indonesia. Saya yakin teman-teman nih udah tahu nih di antara tarian-tarian ini atau bahkan tahu semua ya. Yuk kita tebak satu-satu dari mulai yang paling kiri. Tari apa ya paling kiri ini berasal dari mana dan apa nama tariannya? Ya, ini adalah tari saman dari Aceh. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa tari saman juga identik dengan nama tari Ratu Jaro. Tari Ratu Jaro ini yang ditampilkan pada pembukaan Asian Games tahun 2018. Nah, ini nanti teman-teman bisa buka lagi tari pembukaan Asian Games 2018 itu namanya tari Ratu Jaro. Dikarenakan kalau tari saman secara originalitasnya, tariannya tidak diiringi oleh alat musik, melainkan dari suara dari penari maupun iringan tepuk tangan ya, tepuk tangan dari para penari. Nah, kalau yang kedua ini adalah tari gending Sriwijaya, berasal dari Palembang, yang merupakan tarian selamat datang. Nah, ini yang ketiga, ini khas dari Jawa Barat, yaitu tari Jaipong. Nah, kalau yang ini Ibu tahu, kira-kira pasti kalian nih banyak yang tahu tentang tari. Berasal dari Bali, hayo tari apa? Ya, betul, tari kecak. Nah, selanjutnya nih tari yang khas juga, propertinya, mereka menggunakan kipas besar. Yang berasal dari Sulawesi yang bernama tari Pakarena. Nah, yang terakhir ada tari apa ya? Yang paling timur dari Indonesia yaitu dari Papua, yaitu tari Yospan atau Yosim Pancak. Ah, hebat, kalian udah pada tahu ya bentuk-bentuk atau nama tarian dari berbagai daerah Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tarian berdasarkan keunikannya, berdasarkan keunikan gerak kakinya, berdasarkan keunikan gerak tangannya, berdasarkan keunikan jemari tangannya, seperti itu. Kita mulai dari keunikan gerak kaki. Oke, ini adalah sering disebut dengan tari Yosim dan Pancar atau disingkat dari Yospan. Ini di slide nanti Ibu revisi ya, yang benar adalah tari Yospan. Nah,
Sering disebut juga adalah tari persahabatan yang sering dimainkan oleh muda-mudi. Ini berasal dari daerah di Papua, yaitu Biak dan Yapen Waropeng. Gimana nih perasaan kalian setelah menyaksikan tari Ospan? Ini ada kesannya ada bahagia, ceria, dan tarian dari gerakan kaki mereka sangat aktif sekali ya. Oke, kita lanjut ke tarian berikutnya. Ada tari Pakarena. Jadi berikut tadi ada cuplikan dari tari Pakarena. Nah, aturan dari tari Pakarena itu penari tidak diperkenankan membuka matanya terlalu lebar, sementara nih mereka harus menahan gerakan kakinya. Jadi gerakan kaki tidak boleh diangkat terlalu tinggi. Kebayang ya, tari Pakarena nih berlangsung selama sekitar 2 jam. Jadi penari harus memiliki kondisi fisik yang prima. Nah, gerakannya itu lembut mengalun ya, meski musiknya menghentak-hentak, sesuai dengan filosofi hidup masyarakat Bugis sebagai pelaut. Walaupun ombak datang bergulung, tapi kapal tetap harus dijalankan perlahan mengikuti gelombang. Nah, tadi sudah pada tahu kan tari Pakarena berasal dari mana? Dari Sulawesi Selatan. Nah, kita lanjut ya ke keunikan gerak dan iringan. Ada tari Saman berasal dari Aceh. Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Tari Saman biasanya ditampilkan tidak menggunakan iringan alat musik, akan tetapi suara dari para penari dan tepuk tangan mereka. Tari Saman telah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia dalam sidang ke-6 Komite Antar Pemerintah di Bali 24 November 2011. Yuk kita sama-sama simak Tari Saman berikut ini. Luar biasa ya, tari Saman dari Aceh. Yuk kita lanjut ke tarian berikutnya. Ada tari kecak.
Oke, berikut tadi adalah tampilan dari cuplikan dari tari kecak. Kecak adalah pertunjukan drama tari seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Dalam pertunjukan tari kecak ini, penari memerankan lakon-lakon dalam cerita Ramayana seperti Rama, Sinta, Rahwana, dan tokoh-tokoh lainnya. Jadi tadi awalnya ada tarian, ya kan? Ada pembuka tarian. Lalu muncul tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana ini. Ada Rama, Sinta, Rawana. Lalu diiringi dengan tari kecak. Sehingga gerakan dalam tarian ini tuh tidak terlalu terpaku pada pakem. Jadi penari lebih luas dalam bergerak dan fokus pada jalan cerita saja. Selanjutnya adalah keunikan gerak tangan. Ada tari tanggai dari mana ayo? Dari Palembang. Nah, tarian yang disajikan ini untuk menyambut tamu yang telah memenuhi undangan. Kelenturan gerak dan lentiknya jemari penari menunjukkan betapa tulusnya tuan rumah memberikan penghormatan kepada tamu. Tari tanggai biasanya dipertontonkan dalam acara pernikahan adat daerah Palembang. Yuk kita simak sama-sama. Berikut tadi adalah cuplikan dari tari tanggai. Untuk keunikan gerak tangan sebenarnya tadi juga sudah dicontohkan oleh tari burung enggang juga ya, karena keunikannya adalah penari dari keunikan gerak tangannya, memegang bulu yang menyimbolkan burung enggang. Masih ingat nggak tadi tari burung enggang berasal dari mana? Ya, dari Kalimantan Selatan. Kita lanjut ya ke lentikan gerak jari-jari tangan. Ini ada tari Skapur Sirih, salah satu tarian selamat datang yang berasal dari Belitung. Gerakan lincah penari yang bergerak ke kanan dan kiri diiringi musik tradisional gambus khas Belitung membuat tarian ini begitu rancak. Dalam salah satu gerakannya, para penari ini menerbangkan bunga-bunga sebagai tanda penolak bala. Selain itu, para penari juga mendekati para tamu kehormatan yang duduk di barisan terdepan dan memberikan sirih yang tersimpan dalam sebuah kotak sebagai tanda kehormatan dan persahabatan kepada para tamu yang datang. Kita simak sama-sama ya. Oke, selanjutnya adalah ada tari gending Sriwijaya.
Tari Gening Sriwijaya merupakan tarian kolosal peninggalan kerajaan Sriwijaya. Tarian yang dahulu hanya dipentaskan oleh kalangan internal kerajaan ini dimaksudkan sebagai tari penyambutan bagi tamu kerajaan. Kini, tari Geni Sriwijaya kerap dipentaskan oleh masyarakat Palembang dalam berbagai hajat seperti pernikahan, pertemuan-pertemuan instansi pemerintahan, hingga dalam berbagai perhelatan budaya. Kita simak lagi ya. Tari Gening Sriwijaya dan Skapur Siri memiliki persamaan ya teman-teman, bahwa keduanya adalah tarian selamat datang yang dimaksudkan untuk menyambut para tamu dalam suatu acara, di mana tari Gening Sriwijaya maupun Skapur Siri sama-sama membawakan sirih pada tamu yang datang atau tamu kehormatan sebagai tanda bentuk kehormatan dari penyelenggara. Nah, kita lanjut ya. Kita akan membahas tentang tutorial nih, cara menari Pakarena. Sebenarnya ragam tari Pakarena itu sangat banyak. Langkah-langkahnya itu ada 7 langkah. Namun nanti Ibu akan menampilkan hanya 3 langkah saja. Teman-teman nanti bisa cari full version ya tentang tari Pakarena di berbagai sumber yang ada. Nah, ragam tarian pertama itu disebut Ajapanakna. Kedua disebut Angayung Kipasa Kanang atau mengipas kipas ke arah kanan. Yang ketiga ada Sitakle. Keempat ada Amempo Kulantu. Kelima ada Angang Kacinde. Keenam ada Angayung Kipasa Apasulapa. Dan yang ketujuh ada kata si kali-kali renjang atau renjang-renjang. Kita mulai yuk dari langkah pertama. Ajapanakna. Gerakannya hanya berjalan seperti biasa, berjalan pelan. Posisinya bisa dilihat. Tangan kiri mengapit sarung. Posisi tangan kiri ya. Selendang berada di sebelah kiri dan kipas berada di depan. Depan dada, posisinya seperti ini bisa dilihat. Sejengkal. Oke, kemudian untuk ragam pertama atau ragam 1 hanya berjalan ke depan sebanyak 2 kali 8 atau menyesuaikan dengan musik. Nah, tadi sudah ya, tari Pakarena Ajapanakna, yaitu berjalan. Kita lanjut ke ragam tari Pakarena yang kedua, yaitu ada kemudian terakhir kunci. Kuncinya seperti ini. Diputar kipasnya dan di depan dada, tangannya ambil dan kembali ke posisi. baik, tadi sudah disimak ya tentang Angayung Kipasa Kanang,
yaitu mengayun kipas ke kanan. Kita lanjut ke ragam ketiga, yaitu sitatle. Jadi tangan kiri memegang selendang, kipas tetap di sebelah kanan, dan kaki membuka ke depan. Seperti ini. Kemudian silang. Posisi seperti ini. Tangan kanan depan, tangan kiri di belakang dengan memegang selendang. Oke, selanjutnya diputar ke arah kiri dan gondok atau merendah. Oke, gerakan ini dilakukan sebanyak 3 kali dan akhir dari gerakan ini kembali kunci. Diputar dan kemudian tangannya akalin. Baik, itu adalah tadi tiga ragam tari Pakarena. Yang pertama ada Ajapa Nana, ada Angayung Kipasa Kanang, dan Sitatle. Nah, sekarang adalah sesi tanya jawab. Nih, bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Ibu atau ingin diskusi, itu Ibu menerima semua segala saran, baik berupa WhatsApp, email, atau telepon. Tapi janjian dulu ya teleponnya. Nah, itu Ibu melayani berbagai macam konsultasi. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan, jangan ragu, segera tanyakan daripada kepikiran. Terima kasih ya untuk anak-anak yang sudah menyimak pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa like and subscribe videonya. Terima kasih.